Kita jadikan primary bahwa dengan ini hard disk SSD model SATA, jadi sama duduknya. Oke, kali ini ketemu lagi ya di Sabto Sutejo Official. Hari ini kita mau upgrade laptop kita yang dari HDD ke SSD. Caranya gimana? Perhatikan. Sebelum kita upgrade, kita lihat dulu nih. Ini ada dua laptop. Di depan saya ini ada dua laptop. Spesifikasinya dia support kemana? Untuk tipe laptop lama dengan tipe laptop baru pasti slotnya berbeda. Jadi kita pastikan dulu slotnya. Ini laptop saya, kita singkirkan dulu satu poinnya. Kita singkirkan dulu. Apa ini tadi? Sorry, seperti ada sesuatu. Baut ya? Baut jatuh. Iya toh? Kelihatan nggak? Lihat di bawah situ. Ya, biarin dulu. Berarti ini kita fokus dulu di ini laptop lama ya. Laptop ini laptop lama bisa dibilang. Ini Core i3, Acer Core i3, tipenya adalah i5-473-475-37KP. Nah, untuk tipe ya, untuk laptop lama nggak seperti ini juga sih. Laptop yang mungkin lama itu kan biasanya pakai hard disk. Jadi kita tinggal upgrade saja ke SSD. Nah, sekarang permasalahannya yang perlu diperhatikan adalah kalau kita mau main aman, ini ada tipe SSD. Kita perhatikan nih, ada dua tipe SSD. Ini sama, SSD semua. Bisa dilihat ya, ini SSD, yang ini pun SSD. Tapi pada soket-soket laptop lama dia tidak support. Nggak ada tempat dudukannya tuh, nggak ada. Nah, tempat dudukannya mungkin di sini ini sebenarnya sudah ada ya, NVMe. Nah, tapi kita mau fokuskan di penggantiannya di sini. Terserah, ini mau kalaupun yang belum support dengan NVMe bisa pakai SSD tipe SATA. Ya, tipe SATA. Saya tidak mau nyebut merek tapi model tipe. Kenapa? Karena merek kita tidak ada yang merek bagi saya itu menyangkut brand ya, dan kita tidak di endorse. Betul? Betul. Nah, alasannya kenapa saya pakai SSD? Pertama, SSD ini adalah solid state disk ya. Yang jelas solid lah, entah singkatannya apa, kita bisa, kalau soal teori bisa orang lebih paham, tapi ini udah solid. Sedangkan yang ini adalah hard disk drive, ini kan terbuat dari piringan. Secara otomatis ini lebih aman dari goncangan. Kalau ini hard disk, kelemahannya ketika dia sudah terkena goncangan nantinya atau sering kena ya getaran dan segala macam, dia kecepatannya ininya akan menurun kemampuannya. Nah, sekarang kita mau upgrade nih, kita nggak perlu yang gede-gede. Ini kebetulan ukurannya cuman 128 ya, giga, tapi saya siasati dengan docking. Untuk docking kita bahas mungkin lain kesempatan ya, atau mungkin nanti beda apa istilahnya, beda video lah gitu kan. Nah, di sini kita jadikan primary bahwa dengan ini hard disk SSD model SATA, jadi sama dudukannya, tinggal colokan, kita pasang, kalau perlu dibaut, kalau perlu ditutup. Ini performanya akan lebih kenceng. Jadi kita akan coba ya, ini model upgrade HDD tipe SSD dari HDD
ke SSD tipe SATA. Ini hanya Core i3 ya, hanya Core i3. RAM-nya pun hanya 4. Tapi saya gunakan untuk editing video, dia akan lebih kenceng dan lebih stabil. Jadi buat teman-teman nih, kayaknya laptop jadul tapi kok masih kenceng. Nah, itu. Jadi kita uji coba. Tolong casan kita uji coba. Ini tidak kita baut ya, untuk teman-teman bisa langsung dibaut ya. Kita uji coba, kita tes, kita lihat saja proses hidupnya, dia akan lebih cepat. Ini pun mungkin tadi karena nggak dimatikan, kalau dia dimatikan mungkin akan lebih cepat. Tuh, ini Windows 11 ya. This is Windows 11. Jadi Core i3 dengan dongkrakan SSD kuat untuk Windows 11. Sedangkan HDD saya coba dengan RAM 8GB mungkin kadang masih ini, gitu kan. Jadi kita oke lah ya, tapi lebih bagus lagi jika nanti teman-teman punya prosesor yang lebih mumpuni, mungkin Core i5 atau mungkin Core i7 atau mungkin Core i apa ya. Ya sementara ini untuk di sini Core i7 lah gitu kan. Ini masih Core, saya skip dulu, kita lihat. Kita nih Adobe Premiere Pro untuk editing video dia kenceng. Nah, artinya buat teman-teman yang pengen laptop lama tapi pengen kecepatannya cepat, ada beberapa faktor. Pertama, prosesor mampu nggak dia. Kedua, RAM. Yang ketiga, penyimpanan utamanya bisa berupa harddisk atau SSD. Jadi kalau mau kenceng ya dongkrak semua, prosesor didongkrak, RAM didongkrak. Mungkin RAM-nya bisa tergantung spesifikasi laptopnya, bisa DDR berapa ya terserah. Kemudian SSD-nya digunakan. Ini kenceng. Ini yang saya gunakan untuk upload data video-video yang Anda tonton, ini menggunakan ini hanya Core i3 tapi dengan tipe SSD. Oke, itu saja untuk penjelasan tentang SSD NVMe ya. Itu nanti kita bahas di video lain. Jadi teman-teman bisa cek di video lain. Kalau seandainya ini bermanfaat buat kawan-kawan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, kemudian di share. Jangan lupa tonton terus, dukung dan support channel kita dengan mengklik tombol tersebut ya, biar kita terus bisa berkarya. Oke, itu saja. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, karena ini lagi sore. Yuk kita nanti bisa pindah ke video selanjutnya, bisa belajar di tutorial selanjutnya.